Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan mengulang-ulang kaji kita karena pasal jalan dia bertampuak hafal kaji dan berulang. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa juga. Ada waktu khusus yang kita sepakati untuk mengingat lagi, mengkaji, mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban kita sebagai muslim untuk belajar. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Kita akan bahas secara terstruktur dan berkelanjutan kitab Bulughul Maram. Sekarang masih melanjutkan tentang bab masjid. Ini di hadis 271. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi hadis ini adalah bersumber dari Aisyah. Dia berkata, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Jadi kata Aisyah, pada perang Khandaq Sa'ad bin Mu'adz terluka. Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk sahabat yang luar biasa perjuangannya ketika beliau masuk Muslim. Pengaruhnya itu memberikan efek kepada pengikutnya, kaumnya, kabilahnya, kaum Aus. Jadi mereka kemudian mengikut Sa'ad bin Mu'adz menjadi Muslim. Jadi pada saat Sa'ad bin Mu'adz ini terluka pada perang Khandaq karena melawan Bani Khuzaimah, ini suatu kabilah yang butuh perjuangan ekstra. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Rasul memberikan semacam kebijakan untuk membuat tempat khusus bagi Sa'ad. Jadi Sa'ad ini diberikan tenda berada di dalam masjid. Jadi tentu bisa kita bayangkan bahwa masjid dahulu semasa Rasul belum pakai atap seperti ini. Hanya berbatas katakanlah susunan beberapa batu. Ini adalah area masjid. Lalu kemudian ada tempat kamar Nabi. Nah, di dalam masjid pada saat Sa'ad bin Mu'adz ini terluka, dibuatkan tenda. Jadi ada kemah di dalam masjid tersebut. Kenapa? Liya'udahu min qaribin, supaya Nabi bisa menjenguknya dari dekat. Karena pertama melihat khidmat dan perjuangan dari Sa'ad bin Mu'adz ini luar biasa. Ketika beliau terluka, Nabi Muhammad membuatkan tenda kepada beliau berada di dalam masjid. Maka para ulama muhadisin itu memang mentelaah apa hikmah, apa makna di balik semua ini. Nah, berangkat dari bab yang dicantumkan di dalam kitab Bulughul Maram ini menunjukkan bahwa ternyata masjid bisa dijadikan sebagai tempat pengobatan atau memberikan pelayanan kepada orang yang sakit. Begitu fungsi dari masjid yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu. Jadi masjid tidak bersifat eksklusif, tapi masjid juga bersifat inklusif, terbuka, memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya adalah kemaslahatan.
Tetapi yang kemarin kita bahas, tidak boleh ada jual beli di dalam masjid, tidak boleh ada pengumuman barang hilang di dalam masjid. Tetapi sifatnya pelayanan publik seperti ada yang sakit, ini dilakukan oleh Rasulullah. Inilah menjadi dasar bahwa masjid tidak hanya untuk tempat sholat, majelis ilmu, tetapi juga ada fungsi-fungsi sosial dalam rangka pendampingan terhadap mereka yang punya masalah pada kesehatan. Ini terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kemudian juga ini masih berkenaan dengan fungsi masjid tadi dari hadis Aisyah juga, wa anha qalat, dari Aisyah juga dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, Rasul itu menutupiku, artinya Rasul di depan, Aisyah di belakang. Wa ana anzuru ilal Habasyah, aku menyaksikan, memandang orang-orang Habasyah yal'abuna fil masjid, mereka sedang bermain pementasan menggunakan senjata tombak di masjid. Apa maknanya di sini? Hadis ini adalah muttafaqun alaih, hadis dari Bukhari dan Muslim. Ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa fungsi masjid juga memberikan kesempatan bagi orang yang mempunyai kreativitas. Seperti ada pertunjukan seni yang sifatnya adalah memberikan pembelajaran seperti bela diri, kemudian penguatan kepada fisik. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong ketahanan, kekuatan fisik itu difasilitasi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW kepada Aisyah pun sebagai istri beliau yang muda, beliau memberikan kesempatan. Ini memang peristiwanya terjadi setelah Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi diberikan kesempatan, kan ada euforia lah, ada kebahagiaan bagi orang setelah merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum Habasyah ini kan termasuk orang yang punya keterampilan di bidang alat perang, ada tombak, kemudian ada pementasan, seni bela diri. Ini diberikan kesempatan. Aisyah pun, Rasul juga ramah terhadap perempuan. Aisyah sebagai seorang perempuan kan juga butuh hiburan. Diberikan kesempatan, tapi tetap Aisyah berada di belakang Rasulullah. Diberikanlah selendang untuk bisa melihat bagaimana pertunjukan seni. Jadi anak-anak kita juga tidak boleh juga kita larang juga kalau dia ada hobi bela diri, ada hobi seni. Kan sebelumnya juga ada ketika Umar bin Khattab, di dalam hadis yang sebelumnya ada yang punya hobi nasyid. Jadi ada hobi nasyid bagi Hasan. Jadi semasa Rasulullah SAW, Hasan yang bernasyid membaca katakanlah nyanyian-nyanyian yang bermakna dakwah, itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Memang pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika Hasan bernyanyi, katakanlah bernasyid lah istilahnya, karena muatan-muatan isinya bukan konten cinta secara personal manusia, tapi cintanya kepada Tuhan, mengajak manusia cinta kepada Allah. Memang agak dipelototi oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian dijawab oleh Hasan semasa Rasulullah, tidak ada masalah, dibiarkan oleh Rasul. Umar bin Khattab kalau ada dalilnya, kalau ada dasarnya, dia siap juga menerima. Ini karakter pemimpin dari Umar bin Khattab. Hasan ini juga memberikan argumentasi, kita juga kalau seandainya ada yang benar, tidak bisa didiamkan. Ini perlu diberikan penegasan. Jadi ada seni, ada kreativitas, ada pementasan budaya. Sepanjang tidak mengantarkan orang kepada kemusyrikan atau membuat dia mendekatkan kepada zina dan segala macamnya, sepanjang tidak ada ke arah itu tidak ada masalah. Jadi ada ruang kebolehannya, tetapi ada pembatasan. Dia akan menjadi terlarang kalau seandainya berpotensi terjadinya aktivitas yang lain, seperti di kampung-kampung kan ada organ malam-malam.
Kadang sampai jam 1 ada juga gerombolan massa mereka datang. Jadi ada juga jejaring mereka, jadi kelompok mereka walaupun pesta di tempat orang lain tapi geng-geng mereka datang. Mereka mungkin mabuk-mabukan, kemudian melakukan yang lain. Berarti kalau kondisi seperti itu, maka kemudian memfasilitasi mereka pun menjadi terlarang. Tapi kalau seandainya hanya untuk hiburan, manusia ini kan juga perlu piknik, perlu juga suasana refreshing. Ini makna hadis ini juga dari Aisyah. Jadi banyak hadis yang berkenaan dengan seni budaya dan perlakuan terhadap perempuan itu adalah dari Aisyah. Jadi Rasul juga ramah kepada perempuan, tetapi laki-laki harus memberikan perlindungan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang lain. Kadang terjadi di tempat acara pertunjukan adalah pelecehan, ada melakukan tindakan-tindakan lain. Jadi jelas posisinya, ada konteks tertentu dari hadis ini. Rasul mengajarkan bagaimana laki-laki melindungi perempuan, bahwa perempuan juga punya kesempatan untuk menyaksikan hal-hal yang bersifat positif dan produktif. Jadi untuk kesehatan fisik ini juga penting. Ini ada dua nih, sudah diberikan ruang untuk kemah bagi Sa'ad bin Mu'az yang sakit. Kemudian ada kesempatan juga dibolehkan oleh Rasul, diadakan pertunjukan seperti bela diri dan lain sebagainya. Ini jadi dalil, jadi alasan bahwa bela diri itu berbasiskan ke dari surau. Jadi kalau istilahnya orang Minang tuh sholat, sholawat dan silat. Jadi sholat hubungan kepada Allah Ta'ala, sholat hubungan kepada Rasul, kemudian silat adalah hubungan sesama manusia. Jadi silat bahasa Minang itu adalah silaturahim. Jadi hubungan, jadi bukan silat pada hakikat bukan mencari lawan, tetapi adalah mencari kawan. Tapi kalau lawan pantang dicari, tapi kalau datang pantang dilan, kan begitu filosofinya. Kemudian berikutnya wa anha dari Aisyah juga, ini masih kaitan dengan Aisyah, anna walidatan sauda, ada anak perempuan berkulit hitam. Ini ada penyebutan sauda. Jadi orang perempuan berkulit hitam. Kana laha khibaun fil masjid. Yang sebelumnya dia adalah seorang budak, kemudian dia memiliki sebuah kemah di dalam masjid. Fakana ta'tini fatahaddatsu 'indi. Jadi kata perempuan itu, ada perempuan itu mendatangkan perempuan itu akan aku, kata Aisyah. Jadi perempuan yang berkulit hitam itu dia dibuatkan kemah dalam masjid, dia sering datang menemui Aisyah, fatahaddatsu indi. Dia bercakap-cakap atau berdialog denganku, kata Aisyah. Muttafaqun alaih. Apa maknanya? Bahwa pertama, bahwa ada perempuan walidatan sauda, perempuan secara fisik kulitnya warna hitam. Dia adalah budak dan lalu kemudian dimerdekakan dan masuk ke Islam. Jadi Islam tidak diskriminatif, siapapun itu, laki-laki ataupun perempuan, kulit putih ataupun kulit hitam, sepanjang dia adalah manusia, masuk Islam, diberikan perlakuan yang sama. Nah, karena dia mu'allaf, seorang perempuan yang sudah dimerdekakan, tidak ada tempat tinggal, tidak ada keluarga, namanya adalah budak, ya diperjualbelikan lalu dimerdekakan, dia tidak punya tempat tinggal. Fakana lahu khibaun fil masjid, maka kemudian dia diberikan kesempatan mendirikan tenda atau kemah di dalam masjid. Jadi dalam batasan ruang masjid itu boleh diberikan tenda, didirikan tenda. Begitu yang terjadi pada perempuan ini. Lalu kemudian pembelajarannya adalah perempuan ini bisa dekat dengan keluarga Rasul, dekat dengan Aisyah. Aisyah sebagai istri Rasul, katakanlah kalau sekarang ini adalah permaisuri, kalau ibu PKK-nya lah, ibu presiden atau ibu pejabat. Justru Aisyah tidak membatasi pergaulannya dengan orang yang berkulit putih, jadi berkulit hitam. Jadi Aisyah itu tidak diskriminatif, tidak memandang status sosial. Beliau juga memberikan kesempatan bagi orang yang dari mana saja unsurnya, latar belakangnya, untuk berdialog dengannya. Tidak ada pembatasan, tidak ada jarak.
Ini juga dimaknai bahwa perempuan juga boleh bermukim di masjid. Kalau perempuan mau itikaf di masjid, ya silahkan, inilah ruangnya. Karena perempuan ini dibuatkan tenda, dia beritikaf di masjid. Tentu ada pembatasan-pembatasannya. Ada ruangnya, ini kelompok perempuan, ini kelompok laki-laki. Ini bisa dijadikan dalil hadis dari muttafaqun alaih ini bahwa perempuan pasangan kita juga bisa i'tikaf di bulan Ramadan. Nah, rata-rata Ramadan itu kan 10 terakhir itu ramai i'tikaf. Saya kemarin itu i'tikaf di pesantren di Ringan-Ringan itu banyak juga. Jamaah justru hampir mungkin perempuan juga yang banyak. Perempuan ada difasilitasi lah makan sahurnya. Lalu kemudian ini juga hadis walaupun perempuan yang haid itu dilarang masuk ke masjid. Tetapi ada juga yang menjadi pertimbangan bagi para ulama Imam Syafi'i bagi perempuan yang untuk kebutuhan majelis ilmu. Kan ada kebutuhan majelis ilmu, maka diberikan ruang sepanjang itu adalah untuk kepentingan itu. Jadi dibolehkan. Tapi kalau seandainya ada kepentingan lain, maka kemudian perempuan terlarang. Itu dalilnya diambil di sini. Karena kalau perempuan itu dibuatkan kemah di dalam masjid, kan ada masa-masanya dia berhalangan. Nah, ini dijadikan rujukan. Tetapi secara umum dari ayat Al-Quran memang perempuan yang haid itu terlarang untuk masuk ke dalam masjid kecuali ada kepentingan majelis ilmu. Kayak ada di surau-surau di pesantren itu kan ada majelis ilmu, ada juga lomba-lomba dan segala macamnya, ada kegiatan perempuan juga terlibat di situ, ada lomba hafiz. Tetapi bagi yang ekstrimnya, yang ketatnya juga itu memang membatasi. Tapi sebenarnya kalau kita telaah lebih luas, ternyata kalau dari yang terjadi pada perempuan ini justru diberikan kemah di dalam masjid. Ini dalilnya ya. Jadi kalaupun ada perdebatan diskusi tentang itu, pasti ada juga sumbernya. Ini apalagi dari Aisyah. Nah, ini beberapa hal terkait dengan masjid. Wa'an Anas, dan berikutnya dari Anas. Qala Rasulullah SAW, Rasul berkata, al-buzaku fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Ini memang hadis tentang adab atau etika kita di dalam masjid. Dari Anas, jadi banyak hadisnya dari Anas, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah. Lebih banyak itu berkenaan dengan masjid ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Al-buzak. Buzak ini adalah berdahak atau meludah. Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan. Bagaimana cara menutupi kesalahan itu? Wa kafaratuha dafnuha. Untuk menutupi kesalahan itu, kalau ada yang meludah dalam masjid, ya ditutupi dahak tersebut. Jadi makna hadis ini konteksnya adalah konteks dulu, karena masjidnya masih berlantaikan tanah. Jadi yang hukum dasarnya adalah meludah itu sebuah kesalahan, dilarang. Karena ini dilarang tentu akan berkonsekuensi dosa bagi yang melakukannya. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya, solusinya? Caranya adalah kalau sudah melakukan kesalahan itu, kafaratnya cara menutupinya adalah tutupi, timbun. Itu kalau di lantainya tanah. Kalau keramik gimana lagi? Nggak boleh. Jadi kalau solusinya bagaimana? Kalau kita mungkin kita batuknya batuk berdahak. Ini lagi sedang sholat ini, batuk berdahak. Ini batuk berdahak ini. Kalau udah hampir keluar itu kan udah dianggap sesuatu yang harus kita keluarkan. Nah, maka siapkan tisu. Boleh kita ambil tisu di tangan kiri kita di dalam saku, masukkan lagi ke dalam. Karena dia bukan najis. Atau memang boleh juga ya diludahkan ke baju bagian kiri. Kan kita sudah bahas hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya kita tidak boleh berdahak meludah ke depan. Tidak boleh juga ke kanan, karena di depan ini anunya adalah ini kaitannya hubungan kita dengan Allah, apalagi kita dalam sholat. Kemudian di sebelah kanan berarti ini dengan malaikat Jibril lah, dengan malaikat. Maka di sebelah kiri atau di bawah, ke bawah. Tapi jangan ke karpet. Ini kadang-kadang juga dia berdahak dimasukkannya di bawah karpet atau dimasukkannya di bawah sajadah. Tidak boleh. Justru mengkotori masjid itu berdosa juga. Nah, ini jadi ada konsekuensi hukum berikutnya yang jelas. Berdahak atau meludah itu adalah kalau
dikeluarkan di masjid, berarti itu adalah sebuah kesalahan. Kalaupun itu terjadi pada kita, lebih bagusnya itu adalah tempelkan ke pakaian kita. Kalau pakaian kita yang cucinya, pakaian mungkin bagian sebelah kiri atau bagian sebelah bawah. Ini solusinya. Nah mungkin juga yang keramik ini kita dahak kemudian ditutupi dengan karpetnya, nggak boleh, karena justru merusak, mengganggu kenyamanan, keindahan dan kebersihan masjid. Ini kehati-hatian kita. Memang materi ini adalah mengajarkan perilaku kita. Begitu detailnya Islam itu menguraikan, soal dahak pun diatur, soal pipis pun diatur, mana yang boleh dan mana tidak boleh. Jadi memang ada etikanya, ada juga dengan aspek estetikanya juga. Ini 4 hadis yang kita bahas berkaitan dengan adab kita terhadap masjid. Ini akan ada 4 hadis lagi berkenaan dengan hukum menghias atau merias masjid. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya viral ini, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Jadi dikeluarkan oleh Imam berlima. Jadi hadisnya juga masih bersumber dari Anas. Dia berkata, Rasulullah SAW telah berkata, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Belum datang kiamat sampai manusia berlomba-lomba menghiasi masjidnya. Nah, ini hadis yang kemudian menjadi percakapan di kalangan para santri ini, para ulama dan pengurus masjid. Maksudnya tanda-tanda datangnya kiamat itu apa? Salah satu tanda-tandanya adalah manusia berlomba-lomba untuk menghiasi masjidnya. Hari ini contoh boleh kita sebutkanlah, ada masjid yang viral dengan desain dan interior masjidnya yang berharga dan segala macamnya. Nah, ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Emangnya tidak boleh masjid itu bagus? Emang nggak boleh masjid itu cantik? Ini bagaimana dengan masjid di Nabawi? Masjid Nabawi, kalau sekarang dulu kan ada masjid kubah emas, ada di atasnya emas, kemudian ada di setiap tiangnya emas, kemudian di masjid di Nabawi juga indah dan segala macamnya. Memang semasa Umar bin Khattab, ketika ada pembangunan masjid, selalu diingatkan oleh Umar bin Khattab, jangan kamu memperbanyak interior atau hiasan-hiasannya, silahkan bangun masjid. Kadang ini dibuat juga ini ada emas di depannya. Ini bisa jadi pikiran dari jamaah, nanti lagi sholat dilihatnya, oh bara meh ini ya, ame sameh kini 5 juta 800 deh, tapi jadi wah agak sekarang. Jadi, tetapi juga tidak boleh juga dipahami secara letterlek, berbahaya ini. Seolah-olah nanti tidak boleh juga memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Padahal sebenarnya kita boleh membangun masjid dengan baik, indah, memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi orang sholat. Ini soal tikar ini kan juga, kalau tikarnya, kalau secara letterlek, Rasul itu justru mengingatkan tikar kita itu lebih bagus yang tipis saja. Kalau ada yang batasan semennya juga tidak ada masalah, ada batunya, supaya min asir sujud jangan dipahami juga secara letterlek harus dibuat tanda, enggak juga. Artinya adalah kalau ini mungkin karena memang tidak ada alasnya yang seperti tebal. Kan ada juga masjid-masjid hari ini tikarnya, sajadahnya lembut sekali, sehingga tabanam kapakan yang kau ketika sujud. Tidak boleh juga berlebih-lebihan. Bukan berarti tidak boleh, ini KPK-nya standar lah. Tetapi kalau berlebih-lebihan juga nggak baik juga. Begitu lupa juga yang terasa oleh dia, onde lampu sajadah lain. Nanti dikhawatirkan begitu. Jadi kita juga bukan berarti tidak boleh juga, mungkin rumahnya megah-megah sementara masjid dibiarkan biasa-biasa saja. Ada juga batasannya. Kalau di Madinah itu tidak ada hotel yang melebihi dari menaranya Masjid Nabawi. Boleh kita membangun masjid, dihiasi, tetapi tolong diperhatikan jangan kita lupa masjidnya megah, meriah dan segala macamnya, tetapi isi masjidnya tidak ada, orangnya tidak ada, uangnya hanya untuk pembangunan fisik, mungkin syiar untuk kegiatannya, kegiatan majelis ilmunya nggak ada, kemudian imam sholatnya tidak difasilitasi yang bagus dan segala macamnya diabaikan. Ini maknanya. Jadi hiasan hanya berbentuk fisik, ternyata dalamnya tidak ada.
atau pembangunan masjidnya bagus luar biasa, sementara orang di sekitar masjid ada yang tidak makan, ada yang tidak ada yang lapar dan segala macamnya. Jadi maknanya begitu, karena ini adalah sebuah gambaran bahwa tandanya salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah orang berlomba-lomba mempercantik masjid tetapi tidak mempercantik isinya masjid. Sound systemnya bermasalah, toiletnya tidak membuat orang bersih berwudunya, lalu kemudian tempat-tempat pendukung lain juga nggak bagus, sementara interior dan lain-lainnya berharga mahal. Jadi bukan berarti juga bahwa tidak boleh membuat suasananya indah dan nyaman, tetapi justru jangan membuat orang silau dengan itu. Jadi pembatasannya jangan nanti dibaca secara letterlek. Ini apalagi ini hadis dari Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tasydidil masajid. Nah, ini lebih tegas lagi nih dari Ibnu Abbas. Katanya Rasulullah SAW bersabda, aku tidak disuruh dengan bermegah-megahan membangun masjid, katanya. Lalu mengabang lecek lempudane lecek lain. Lihat doja infak sedekah lain. Aduh aja terus dihabiskan. Nah, saya sudah pernah datang ke masjid Jokorian ya di Jogja. Memang masjidnya di pinggir jalan kecil pagarnya langsung berbatasan dengan jalan itu, tetapi ramai, kegiatannya banyak kegiatan. Ada kegiatan sosial, ada berdampak kepada masyarakat sekitar. Lalu kemudian ada yang beasiswa bagi yang pendidikan. Lalu kemudian dipergunakan. Lalu bagaimana hukumnya infak orang ke masjid itu digunakan kepada yang lain? Infak itu bisa bermakna dua. Jadi infak itu fleksibel. Infak itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, seperti ada untuk beasiswa, ada untuk kesehatan masyarakat, boleh. Tetapi kalau ada yang azamnya adalah untuk pembangunan fisik dari masjid, silahkan digunakan. Jadi makanya panitia ini juga niat dari munfik atau orang yang berinfak bersedekah itu juga harus difasilitasi. Mana yang infak, mana yang sedekah, dan mana yang wakaf. Dan wakaf hari ini juga sudah berkembang. Wakafnya tidak hanya berbentuk tanah, tetapi juga wakaf bisa berbentuk uang. Jadi wakaf uang yang produktif bisa menjadi modal usaha. Kemudian ada juga yang bisa dikembangkan dalam bentuk produktif. Jadi kajian justru potensi dana wakaf itu lebih besar dibandingkan dari zakat. Kalau berwakaf kita tanpa batasan. Tapi kalau zakat ada kadarnya, ada mulai nisabnya, ada kadar zakatnya, ada batasan waktunya. Kalau kita berinfak berwakaf tidak ada. Banyak duit kita, banyak sekali kita berinfak, sedikit duit kita, banyak kita berinfak, tidak ada masalah. Setiap hari juga tidak ada masalah. Tapi kalau zakat ada batasannya. Tidak bisa juga zakat setiap hari. Tidak bisa juga zakat itu kemudian pada waktu yang tidak sampai waktunya. Prakteknya satu tahun itu bisa dibayarkan per bulan, tetapi ada batasan waktunya. Kalau infak sedekah itu fleksibel, termasuk wakaf. Jadi apa? Bahwa Rasul mengatakan aku tidak diperintahkan untuk menghias-hias masjid atau sedikit-sedikit dirombak masjidnya, sedikit-sedikit dipugar. Tapi kalau ada kebutuhan, contohnya jamaah tambah banyak, tempat menjadi sempit, itu boleh dikembangkan, dipugarkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Tetapi hukum dasarnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita dari semua sumbangan dari para donatur atau orang yang berinfak bersedekah itu peruntukannya jelas. Tetapi yang tidak boleh adalah ada bangunan masjidnya bagus, megah, meriah, tetapi isinya tidak ada, atau orang yang di sekitarnya justru tinggal di pondok reot. Maka dulu ada kemah-kemah, Rasul dibuatkan kemah bagi mereka. Berarti salah satu fungsi masjid itu adalah juga ada fungsi perlindungan sosial. Ini dua hadis yang berkenaan dengan bagaimana
menghias atau membangun masjid atau mempercantik masjid. Ini dasarnya. Lalu kemudian berikutnya ini untuk bagi kita yang sebagai orang yang suka membersihkan masjid. Dari Anas juga, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya ujuru ummati." Diperlihatkan kepadaku, didatangkan kepadaku, kata Rasul, ujura ummati, balasan dari tindakan dari umatku. Hatal faqadu qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Kalau ada kotoran yang di dalam masjid dikeluarkannya, ada kotoran masjid dibersihkannya, maka kata Rasul langsung diperlihatkan oleh Allah Ta'ala balasan orang yang membersihkan masjid. Jadi kalau ada debu, ada kotoran, ada sampah yang ada di masjid, kita pungut, kita bersihkan. Ketika dalam mi'rajnya Nabi, dalam Isra'nya Nabi, Isra' mi'rajnya Nabi Muhammad, itu diperlihatkan orang-orang yang berprofesi sebagai apalah namanya, marbot atau orang yang membersihkan masjid. Jadi Islam itu tidak diskriminatif, tidak memandang kepada status pekerjaannya. Islam itu sangat menghargai orang yang peduli terhadap lingkungan, apalagi masjid. Apa maknanya? Bahwa balasan orang yang membersihkan masjid itu langsung diperlihatkan Allah. Berarti kalau orang yang mengotori masjid, berarti dia berdosa. Jadi buang sampah enak aja, membuat kotoran, berarti kalau kita meludah di masjid tadi tidak boleh, karena mencemari atau mengotori masjid, maka menjadi sebuah kesalahan. Kalau kita membersihkannya, pahalanya besar. Itu yang kecil saja, apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Ini adalah menggambarkan bahwa semoga kita menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan masjid, bahwa masjid ini kalau kita membersihkannya, itu pahalanya uridat alayya ujura ummati, kata Rasul. Langsung diperlihatkan, langsung istilahnya langsung cash lah. Kita buang kotor ini langsung diperlihatkan balasannya. Begitu besarnya perhatian atau pahala bagi orang yang peduli terhadap kebersihan masjid. Terakhir, dari Abi Qutadah, qala Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ini muttafaqun alaih. Kalau kita masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum kita sholat sunat 2 rakaat. Ini adalah dasar kalau kita ke masjid itu ada sholat sunat. Cara bagi orang ulama fikih menyebutkannya namanya sholat tahiyat masjid. Kalau dalam hadisnya dari Abu Qatadah ini, pokoknya kamu mau masuk masjid, kamu harus sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Maka kemarin ada pertanyaan itu, ketika mau masuk ke masjid begitu pentingnya, qum al sholaita, kata Rasul dalam khutbah, apakah engkau sudah sholat? Belum. Qum, berdiri, sholat 2 rakaat, sholat yang ringan. Begitu pedulinya, pentingnya kalau kita masuk ke masjid, dalam bentuk penghormatan ke masjid, jangan langsung duduk. Apalagi banyak kegiatan-kegiatan dipusatkan di masjid, tetapi langsung duduk aja, padahal ada etikanya. Sholat dulu 2 rakaat, tentu berwuduk dulu, baru kemudian duduk. Karena fala yajlis, larangan, jangan duduk dulu hatta yusalliya rakaatain, sampai kamu sholat 2 rakaat. Oke, ini pembahasan kita kaitan ini betapa mulianya posisi masjid, karena adab-adab ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang dianjurkan dan ada yang harus dilakukan. Barangkali ini kajian singkat zuhur kita, mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Bapak. Silakan Bu Edi. Yang tadi ada tentang larangan berbangga-bangga menghiasi masjid berlebihan. Itu kalau jadi pengurus masjid, kira-kira mana yang lebih diutamakan, dana infak atau misalnya infaknya memang tidak ada, dikhususkan infak pembangunan memang jadi satu kotaknya infak masjid, itu kira-kira lebih diutamakan untuk membantu masyarakat di sekitar atau membangun masjid? Ya, jadi memang ini perlu sosialisasi bahwa ada program yang ditawarkan oleh pengurus, bahwa dari infak akan ada kita buatkan bantuan terhadap lingkungan sekitar. Jadi harus ada juga program yang ditawarkan, tidak bisa serta-merta langsung dari infak sedekah dari masyarakat langsung kita tasarufkan ke situ. Jadi kita harus buat pola
sosialisasi bahwa Bapak Ibu kita membangun masjid kita secara secara struktur desain dan kebutuhannya ini sudah terpenuhi. Tapi tetap mungkin kita tambah, mungkin pengembangan ini, pelengkapan ini dan segala macamnya. Tentu tidak hanya sebatas itu. Nah, kita bacalah hadis Nabi. Kita memang tidak dianjurkan untuk berbangga-bangga seolah-olah indikator keberhasilan kita sebagai pengurus masjid itu masjidnya semakin gitu kan, semakin bagus, sudah berlebih-lebihan lah. Kalau standar bagusnya mungkin fasilitas AC, kemudian interiornya yang membuat nyaman dan segala macam, kan itu udah ada standar minimnya lah. Kalau dibandingkan rumah-rumah di sekitar justru lebih megah-megah rumah ini, berarti kita juga harus kembangkan masjid. Tetapi masjid kita sebagai pengurus sudah bagus, sudah kebutuhan dasar dari pelayanan masjid ini sudah terpenuhi. Sementara ada tetangga kita di samping-samping masjid itu, ya mungkin rumahnya berlantaikan tanah, kemudian beratapkan langit, itu contohnya. Maka sebuah kewajiban bagi pengurus masjid untuk memikirkan itu. Justru berdosa pengurus masjid kalau uang infak itu hanya membangga-banggakan untuk pembangunan masjid. Begitu juga lah, memang ilmu pengelola masjid ini bagi pengurus masjid penting. Ada ayat-ayat, hadis-hadis yang perlu dipelajari, harus ada orientasinya. Nah, sudah pengurus masjid yang pilih orang kaya aja, habis itu orientasinya seperti apa? Seolah-olah masjid ini dikelola hanya seperti mengelola sesuatu yang biasa aja. Padahal harus ada orientasi pengurus masjid. Apa yang harus dilakukan? Dibuat program kerja. Bagaimana kaitannya dengan kemasyarakatan? Begitu Pak ini. Yang lain, silakan. Pak Wedi masih ada ya? Yang tentang hadis tadi yang tentang sholat. Kalau misalnya kayak ceramah-ceramah kayak gini atau kegiatan lain, diutamakan kita tetap saya masjid. Kalau ini kan istilahnya kan kita ada buat polarisasi masjid musola. Ini masjid ini kan lebih ada penyebutan masjidnya, tasarufnya masjidnya itu ya. Apa mau ada acara apapun kita, kalau masuk kita masjid, pokoknya masuk. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila masuk di antara kamu ke dalam masjid. Ini kan hadisnya ketika kamu sudah masuk, tidak ada cerita fala yajlis. Mau acaranya adalah mau pengajian, mau acara termasuk juga pernikahan. Kan sekarang ini kan dibuat programnya pernikahan di masjid. Apa maknanya? Justru bagus buat pernikahan di masjid supaya orang sholat di masjid, supaya orang terjaga adabnya di masjid. Artinya dipusatkan kegiatan ke masjid supaya sikap orang itu mengikuti bagaimana tata tertib masjid. Jangan sebaliknya, justru dibuat kegiatan di masjid sehingga mengabaikan orang menjadi liar, kemudian bebas buka aurat dan segala macamnya. Ini kan ada pernikahan buka aurat, tapi kalau buat masjid berarti dia tutup aurat dan kemudian tetap salat sunat tahiyat dulu. Tu batu nak daru tu sedang bersolek bercantik, ya udah memang harus berwuduk dulu, berwuduk dia kemudian kan tertutup auratnya. Walaupun banyak juga anak daru itu kan pakaiannya kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya gitu kan, pakaian anak daru kan begitu. Ya standarnya minimum, tapi kan standar minimumnya sudah menutup aurat lah. Kalau pakai jilbab nak telah kuang pun kan masih bisa. Itu contohnya, ini memang harus disosialisasikan. Jadi apapun bentuk eventnya, kalau masuk masjid adalah salat sunat 2 rakaat. Oke? Semoga spirit kita menghormati masjid, karena ada larang-larangannya, justru ada juga kelebihan-kelebihan ketika kita berada membersihkan masjid, dapat pahala yang luar biasa. Dan kalau kita masuk, istilahnya disunatkan untuk salat sunat tahiyat, disunatkan. Jadi untuk kita melakukannya. Bagi mereka yang kemudian tidak mengikutinya, tidak dapat pahala lah dia. Demikian kajian singkat kita siang ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.